Pak, di kantor Bea Cukai ini di bagian apa, Pak? Saya kebetulan di supporting unit. Saya di jabatan adalah kepala bagian umum lah. Kalau di Pemda ya sekda gitulah. Oh, sekda. Ya. Wah. Jadi jabatan saya ini termasuk tinggi ya. Wah. Oke, halo semua teman-teman, kembali lagi bersama saya di Agan Dayat. Hari ini saya akan menculik salah satu orang penting di kantor Bea Cukai perwakilan Aceh. Siapakah dia? Ayo kita jemput dia. Oke teman-teman, saya sudah sampai di kantor Bea Cukai perwakilan Aceh. Saya telepon dulu, bapaknya di mana dia? Halo, assalamualaikum Pak. Iya, sebentar. Oke, Habis siap jalan Pak. saya ke bank. Iya, saya di bawah Pak ya. Oke ya. Hari ini saya bersama dengan Pak Dani, salah satu orang-orang penting di kantor Bea Cukai. Pak, terima kasih banget Pak. Udah saya culik nih di jam-jam siang. Udah sore, kalau di sini masih siang ya. Kalau di Aceh masih siang. Di Aceh masih siang ya. Kalau di Siapa luar sih udah- panas banget. Bener. Pak Dani ini salah satu orang yang sangat semangat Pak ya. Luar harus. biasa. Waduh, makanya ini perlu saya ajak ngobrol, perlu saya culik sebentar untuk kita bagi inspirasinya. Kita sambilan jalan aja Pak ya. Siap, oke. Menikmati Aceh pokoknya kita. Pak, ini keluar dari sini Pak atau gimana? Ke kiri nanti ya. Oke. Ini saya baru pertama kali masuk ini loh Iya. Pak. Kantornya. Kantornya nggak kelihatan ini memang. Aduh. Pak, di kantor Bea Cukai ini di bagian apa Pak? Pak Saya kebetulan di supporting unit. Saya di jabatan adalah kepala bagian umum lah. Kalau di Pemda ya sekda gitulah. Oh, sekda. Ya. Wah. Jadi jabatan saya ini termasuk tinggi ya. Wah. Tukang foto yang nyasar ini. Tukang foto nyasar. Waduh, sekda itu udah jabatan tertinggi di pemerintah kota itu Iya. Pak. Waduh, makanya saya bilang saya menculik orang penting ini. Jadi Ah, kepala kantor wilayah Bea Cukai Aceh ini membawahi 5 kantor. 5 Jadi kantor. dari bawah sana Langsa, kemudian Lok Sumawe, kemudian Banda Aceh, Iya. terus kemudian Sabang, dan terakhir di Malabo. Malabo. Ya. Oke. Jadi secara secara kedaerahan, Kakanwil saya itu membawai dari perbatasan Sumatera Utara sampai ujungnya Sumatera lah. Wih. Sampai ke Sabang sana, sampai perbatasannya ke Pulau Nasi, Pulau Breh itu, Ah, itu masih wah. ya. Berarti Bapak ditugaskan di sini Pak ya? Tugaskan pas 2 tahun September. Pas 2 ini. tahun? Oh, gimana Pak di Aceh betah atau gimana? Waduh, saya salah satu apa ya? Salah satu kota yang dulu tidak pernah saya impikan. Oh gitu? Ya, Iya, kebetulan karena saya dulu pernah tugas di Amamapare, di Timika, di Irian. Oh, di Timika, Ya. ya. Jadi kalau ada pelajaran P4 gitu, saya nilai saya 9,5 karena udah dari Irian sampai ke Aceh sekarang. Alhamdulillah. Waduh. Di Aceh saya betul-betul menikmati. Menikmati sekali Pak, Menikmati betul. Kebetulan ketemu Bang Dayat yang Iya, sama-sama iya. motret, kemudian Betul, ketemu betul. beberapa teman yang sama hobinya, sehingga 2 tahun tidak terasa. Dan alhamdulillah Bang Dayat, saya Aceh tinggal Gayo Luwes sama Blang Pidi yang belum. Wah. Yang lainnya sudah semua Udah saya disikat jelajahi. semua, Pak, ya? Iya. Terus kalau saya hilang di Banda Aceh sini, saya Gampang. nggak, karena sepeda saya sudah tinggal saya bilang ke Moncenong, dia jalan ke Moncenong. Terus ke Ujung Pacu, dia jalan ke Ujung Pacu. Makanya Bapak ini salah satu orang yang sudah mengeksplor Aceh lah, Aceh, Pak. ya, Waduh, alhamdulillah. bahkan lebih daripada orang Aceh loh, Pak. Serius Pak, saya di Aceh ini udah hampir 10 tahun Pak. Tapi tempat-tempat yang betul-betul yang Tersembunyi belum ya? tersembunyi belum Pak. Nah Pak Dani paling berkesan tuh di mana Pak? Yang belum pernah dieksplor sama orang sini Pak. Ada Saya nggak tempat-tempat yang Bapak pergi itu yang memang wah ini keren nih maksudnya gitu. Atau memang keren semua. Iya, kebetulan saya takjub waktu pertama kali ke Takengon. Saya takjub betul. Takengon. Karena saya udah pernah ke itu, di Manado itu, dan apa namanya itu? Danau Tondano. Tondano sudah. Yes. Kemudian Toba sudah. Oke. Terus danau di ini di Sumatera Barat sudah. Wah. Jadi saya waktu pertama kali saya merinding betul nih. Saya ke Takengon itu, masya Allah takjub saya. Wah. Dan Karena tawar Pak ya. iya kebetulan
kan di dataran tinggi juga, Iya, seperti iya. Tondano. Cuman kan tidak sebersih di sini Takengon, Betul, Tondano. Betul, Pak. Betul. Di sana kerambanya berantakan kan kalau di Tondano. Iya. Dan alhamdulillah saya sudah 2 kali muterin dengan sepeda saya Waduh. di Danau Lutawar. Ke Takengon naik bawa sepeda Ya, maksudnya? ya, jadi dari sini kita masukin ke mobil. Itu sendiri atau Rame-rame dengan teman-teman. Ya, dengan teman-teman. Waduh. Jadi saya 2 tahun di Aceh sudah 6 kali ke Takengon. Takengon. Aduh, saya aja Pak baru sekali itu pun nggak sempat minum Pak, langsung pulang. 2 kali tugas, Ya. 2 kali goes, 2 kali memang jalan-jalan ke sana. Waduh. Dan bagi teman-teman yang belum berkesempatan ke Takengon dan suatu saat sudah ke Aceh, Harus pergi. wajib pergi. wajib ke Takengon. Oke Pak, ngomong-ngomong daripada di luar kerjaan, Bapak nih salah satu orang yang punya hobi di fotografi juga Ya, kan Pak. betul. Sudah berapa lama Pak mulai motret, mulai ketertarikan dengan foto tuh udah berapa lama? Ya dulu waktu kuliah itu kan ngelihat teman-teman tahun 90 saya flashback. Itu saya melihat dulu di kampus tuh wartawan saya adalah Pak Muhammad Misbahkun itu yang sekarang anggota Dewan itu dulu itu adalah fotografer dan tulisannya handal sekali, bagus sekali. Ya. Saya kalau melihat dia itu terkagum-kagum. Dulu kami adalah majalah kampus namanya majalah Purnawarman. Diambil dari Jalan Purnawarman di Jakarta Selatan. Nah, cuman karena ya hanya sekedar kagum takjub. Ya. Terus setelah selesai kuliah kerja itu ya saya mampu beli kamera MDL5 beberapa itu yang pocketnya Fuji dulu ya. Kamera pocket Ya, itu saya bawa ke Timika, saya bawa kemana-mana lah itu. Terus akhirnya alhamdulillah tahun 90-an berapa itu ya, dan itu sempat beli analog. Ya. Tapi ke Nikon waktu itu belinya ya. Nikon. sempat pakai analog juga. Analog Pak? ya, sempat pakai analog. Mantap. Jadi kelihatan tuanya ya kita. Kan pakai analog. Tapi serius sekali saya tahun di 2000 lah, 2000-an awal itu saya serius, mulai bener-bener serius. Dan mungkin teman-teman akan kaget kalau saya tidak pernah belajar Foto. maksudnya enggak lah Otodidak kursus gitu ya. Oh iya langsung. Nanya ke teman-teman. Salah satu sahabat saya yang saya jadikan narasumber adalah Mas Misbahul Munir di Jogja sana. Itu salah satu orang yang menjadi inspirasi saya untuk belajar. Karena kan ditanya, Mas pernah, maksudnya gini, kan mulai menjamur sekolah fotografi. Saya tidak pernah. Oke. Gitu. Akhirnya Nyemplung di foto. Bahkan saya lihat kadang-kadang Bapak tuh eksplor kemana-mana bawa kamera, foto. Aduh, malah udah jatuh cinta di foto gitu. Iya, bener. Jadi Pak, sekarang membagi antara hobi sebagai hobi foto dengan kantor itu ada gimana nggak Pak? Ada sedikit kesulitan atau gimana? Kalau kesulitan kebetulan ya bagi saya enggak lah, karena Nggak ada ya? karena saya menikmati saja gitu. Iyalah. Terus saya berusaha mensinkronkan antara tugas saya, meskipun saya tidak di teknis ya, di bea cukainya tidak di teknis. Ya alhamdulillah malah karena tidak di teknis, saya supporting unit, saya bisa mensupport teman-teman misalnya. Karena kebetulan lama di bagian humas, modal tukang foto, jadi saya ini karena di bagian humas di waktu di kantor pusat. Waktu di kantor pusat, sempat di humas Iya, Pak ya? saya dijuluki fotografer pecicilan sama Bu Sri Mulyani. Maksudnya pecicilan tuh yang karena saya nggak pernah diem kalau motret beliau itu. Jadi saya kesana, saya kan berusaha ngambil angle yang terbaik kan. Waktu itu kan beliau juga baru dilantik. Saya kan belum tahu gimana saya, dan saya juga harus jangan saya memalukan pimpinan saya lah. Jadi ini fotografer bea cukai ini pecicilan banget sih. Akhirnya malah dihafalin fotografer pecicilan. Berarti sempat beliau ngomong kayak gitu Pak ya? Iya, ngomong gitu. Pak Dirjen kayak gini, ya Bu, emang dia nggak bisa diem itu katanya. Saya menikmati akhirnya. Aduh, Pak Dani ini tertarik di fotonya tuh ada nggak satu genre khusus yang memang Pak Dani suka di situ, kayak nyetrit atau dokumentasi? Saya dulu ya seperti kebanyakan lah, motret model juga pernah. Masih random gitu. Tapi saya terus terang menikmati di jurnalistik dan foto story. Saya betul-betul menikmati betul itu. Jadi saya
landscape karena mungkin faktor usia juga lah ya. Harus manggul-manggul tripod dan filter macam-macam. Terus kemudian waktu di Humas itu kan ya karena dulu waktu lulus SMA itu pengennya kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi aslinya. Tapi nggak keterima di Bea Cukai. Jadi akhirnya begitu saya ditunjuk di kepala seksi publikasi di Humasnya Bea Cukai, ya akhirnya saya berusaha menikmati. Jadi saya juga nggak pernah belajar tentang jurnalistik. Jadi memang otodidak di lapangan aja Pak ya. Sama ya baca buku lah pastilah, buku-buku itu harus. Berapa lama Pak sempat di Humas? Saya di Humas asli itu 2,5 tahun lah. Ya. Agak lumayan juga ya, Pak ya. Lumayan ya. Setelah habis dari Humas itu langsung dipindahkan ke sini. Ke sini langsung. Ke sini langsung ke Aceh. Oh, di Aceh pun memang tidak di bagian itu, malah menjadi kepala. Jadi semua disikat aja. Berarti Pak sudah ada nggak Pak selama di Aceh ini ada beberapa mungkin story sederhana, kecil yang sudah pernah Bapak buat? Ada? Saya sebenarnya kemarin itu sudah setengah jalan. Setengah jalan tentang kopi. Oh, tentang kopi. Ya. Kopi. Ya. Kebetulan saya punya kenalan orang Jawa yang di operasi di Takengon sana. Dia sebulan itu bisa 8 kontainer ke Amerika. Ke Starbucks. Mungkin Bang Dayat nggak tahu. Iya Pak, saya aja baru tahu nih. Jadi gini, Starbucks itu tidak bisa meninggalkan kopi Arabica Gayo. Kenapa? Karena Arabica Gayo itu adalah kopi yang alami. Dia tidak memakai pupuk. Dan dia setiap 3 pohon kopi Arabica itu ada 1 pohon lamtorogung. Jadi dia untuk melindungi tidak kena panas langsung. Kalau kena hujan juga tidak kena air langsung. Makanya pohon kopi Arabica di Gayo itu aroma dan cita rasanya sangat wangi kan, sangat harum. Ini baru tahu saya, ini pelajaran. Ini informasi yang menarik sekali nih. Jadi dia itu koperasinya 8 kontainer ke Amerika, nanti sore Amerika baru bagi ke semua. Di-blend dulu, di-blend dengan kopi misalnya Sidikalang sama Arabica dari Brasil. Kalau Arabica Brasil itu dia pakai kimia, sehingga makanya kalau manen Arabica Gayo itu harus pakai tangan satu-satu gini, nggak bisa pakai mesin dirontok, itu nggak bisa. Nanti dia nggak tumbuh, rusak. Kalau Robusta kayak pohon-pohon tinggi gini, ditarik-tarik gini nggak apa-apa. Tapi kalau Arabica Gayo itu harus satu-satu. Kan jadi memang bisa, ada trik khusus juga Pak ya? Kalau nggak hancur ya sayang di kopinya. Nanti di itu sama ini sama Starbucks di blend dengan misalnya dengan Sidikalang, Robusta sama Arabicanya yang dari Brasil di blend, mungkin juga dengan yang lainnya, barulah di-share dibeli oleh Bang Dayat kalau ke Jakarta yang semangkok 56.000. Segelas 56.000. Aduh. Dan kita nggak pernah tahu kalau itu dari Gayo banyak. Maksudnya Starbucks tidak bisa meninggalkan Arabica Gayo karena aroma dan cita rasanya Arabica Gayo. Jadi berbanggalah menjadi orang Aceh. Aduh, makanya Bang Dayat juga 10 tahun belum tahu, baru tahu sekarang. Saya tahu karena saya kebetulan dengan pengurus koperasinya itu bersahabat. Jadi saya Bang Dayat kalau sekarang ini ngopi ya harus dari sana, dari Arabica, dari Arabica Gayo itu. Terus balik ke cerita tadi, udah sampai di mana Pak? Saya ngerjain story-nya nih Pak. Story-nya kan saya pengennya kan di sini banyak setelah tsunami ini kan menjamur kafe-kafe kopi yang kekinian lah. Betul, tetapi betul, saya lebih tertarik ke kopi yang saring. Yang manual ya. Maksudnya saring lah ya. Meskipun juga nanti juga bisa masuk, tapi saya itu saya kan kebetulan kenalan di Lampineng, bukan itu. Itu dia yang pakai manual, yang goreng kopinya. Itu Mas Gatot Subroto, fotografer ambasadornya Fuji itu. Saya ajak ke sana, dia juga terkaget-kaget karena di tempat lain nggak ada. Beliau kan di Bali sempat lama kopi, tapi yang seperti di Aceh nggak ada. Dan itu yang saya pengen angkat ceritanya seperti itu Pak. Sudah berapa persen Pak kira-kira? Aduh, kalau persennya ini karena terkendala dengan goes ini. Jadi mulai goes, waktu udah mulai terbagi Pak. Terbagi karena begitu goes itu di Aceh kesana bagus, jadi betul, aduh saya Bang Dayat mungkin
saya juga kaget, air terjunnya kan banyak banget di sini tuh sebenarnya. Yang kalau misalnya kita motret slow speed, aduh, Wah, udah termehek-mehek. Ini ada Bukit Siron yang saya belum kesana itu, Waduh. di Janto itu. Jadi Bapak kalau pergi ke satu daerah tuh berapa orang biasa Pak? Saya biasanya Dengan goes atau memang ini kan goes kan Ya. baru-baru ini aja yang lagi musim. Enggak, Sebenarnya udah lama kan? saya sudah lama. Sudah Saya lama, dari Pak. 2003 udah goes. Oh, iya. Jadi waktu ke Aceh pertama kali, selain yang saya bawa adalah kebutuhan pribadi kantor, sepeda. saya sepeda dan kamera. Aduh. Jadi sepeda dan kamera saya bawa. Selalu pokoknya harus bawa terus gitu. Iya. Jadi yang tadi balik kopi itu, kopi saring di sini kan sangat beragam dan rasanya cuma enak dan enak sekali. Waduh, jadi enak dan enak sekali. Iya. Nggak ada yang nggak enak. Nggak ada. Yang segelas cuma 4.000 itu kan kalau kita Iya, Pak. Ke Starbucks udah berapa kan udah. Pak, ngomong-ngomong kopi, biasa kalau misalnya nongkrong di mana Pak ini? saya menjelajahi hampir di Banda Aceh, kemana aja. Oke, Ini mulai depan dari- sini nih yang apa itu ada KUD Lubuk Bate ini juga termasuk yang sering kalau bisa goes ke situ. Atau misalnya yang pastilah pertama kali waktu datang saya ke Solong karena Ke kan Solong, ya. ikonnya kopi saring Kopi itu saring Solong. itu Solong, ya, ya. Terus kemudian hampir semuanya lah yang Budi Kopi, kemudian Saring Kopi, Dabuku semuanya udah saya. Wah. Tapi saya yang merasa paling cocok ini bukan iklan Ya. karena cita rasa itu Ayah Gadeng. Oh, ya Gadeng. Ayah Gadeng Ya, itu ya. termasuk yang nikmat menurut saya. Dan bagi teman-teman yang belum pernah ke Aceh, kalau ke Aceh jangan kaget. Jangan Habis subuh penuh dengan apalagi Sabtu Minggu jamaah yang masih pakai baju koko Kopi di situ. Oh ya Pak, Ayah Gadeng ini dia produksi kopi sendiri atau dia ngambil kopi dari? Nah, saya belum pernah. Saya pengen kebetulan kan sudah kenal dengan baristanya tuh Iya, Bang iya, Muhammad itu. Iya. Saya pengennya itu ya tahu apakah dia sih. Kalau Solong kan memang dia pakai wajan gongso sendiri. Ya. Oke, Kalau Ayah seperti Gadeng itu. saya belum Waduh, jadi memang luar biasa pergerakan Pak Dhani ini. Datang ke Aceh itu gedebak. Waduh, kaget tiba-tiba udah kesini, udah dapat ini. Waduh, makanya saya kadang-kadang kapan nih bisa ngopi, bisa ngobrol lama sama Pak Dhani. Kita ketemu kadang-kadang cuma 5 menit, yuk motret 5 menit motret. Tapi sekarang malah apa namanya itu ketemunya terakhir kita Imlekan itu ya. Iya Pak, itu udah bulan-bulan Maret ya kalau nggak salah ya. Menjelang Maret lah, Januari setelah akhirnya. itu kan udah pandemi terus seperti pandemi, ini, iya. banyak di rumah, banyak semuanya seperti itu nggak Pak. bisa ngapa-ngapain. Pak Dhani, ada nggak kira-kira terpikir nggak maksudnya pingin buat sesuatu apa gitu di kantor, ada untuk di dalam di fotografi di luar dari pekerjaan Ya. utama, ada nggak terpikir untuk, Saya untuk membangun sebuah apa gitu Pak? saya pengen ke teman-teman junior lah, terutama yang adik-adik ini kan dia tidak seperti kita yang ngalami analog, Yap, hampir yap, semuanya. Ya meskipun dia tahu, tapi tidak seperti kita lah yang dulu maju analog. Oke. Ya saya pengen menularkan bahwasanya foto ini membuat saya semakin banyak saudara. Yes. Saya kan dengan Bang Dayat ini Betul. bukan karena Iya, apa-apa, benar, Pak. karena cuma sama-sama hobi foto Hobi aja. foto baru kenal. Iya. Saya dengan Abu ini Abu Khaidir. Haider Yes. itu juga karena gara-gara cuman foto. Saya mohon maaf nih, bisa ngundang teman-teman itu Mas Arba'in Rambe, Yes. Mas Darwis, Mas Biawi Harta ke kantor itu ya karena sama-sama cuman senang foto gitu. Senang foto. Dan Betul. bagi saya foto adalah media yang paling egaliter. Oke. Kan mohon maaf misalnya nih ada pejabat di mana gitu, begitu kita ngobrol foto nggak ada lagi tuh yang jabatan-jabatan Iya, itu nggak betul, ada Pak. lagi. Jadi memang Bahkan Mas Darwis itu yang orang sebegitu terkenalnya aja bersedia saya minta jadi narasumber webinar di kantor gitu. Dan apa namanya ya mereka totalitas ngasih anunya gitu. Nah saya juga pengen terinspirasi ke senior fotografer itu Mas Arba'in, kemudian Mas Biawi Harta, Mas Iya Pak, apa- ngomong-ngomong Mas Iya. Bea, kapan dong diundang ke Aceh? Mas Bea, Mas Bea harus ke Aceh. Harus ke Aceh ini Karena Mas ditunggu-tunggu. Bea itu liputan yang paling berkesan kata dia adalah betul. di Aceh. Betul Pak, saya banyak dengar walaupun belum ketemu langsung Iya. dari webinarnya, dari Iya, Zoom-nya. betul. Pengalaman yang ada cerita menarik waktu liput tsunami itu Pak. Iya. Makanya harus ke Aceh lagi. Itu tahun udah lama 2004 sekali. ya, Betul, termasuk
saya ke Aceh itu pertama kali saya ke Tapak Tuan, adik saya di sana waktu itu. Yang kedua waktu tsunami. Jadi saya 3 minggu setelah tsunami saya tugas dari kantor ke sini. Jadi saya masih melihat itu, mohon maaf nih, saya berhenti lagi nih. Wah. FPI ngangkatin jenazah, nguburin jenazah di pemakaman penganu itu. Terus porak-porandanya ulele dan kita nggak bisa kemana-mana itu kan ya pasca tsunami itu. Iya betul Pak. Maka saya bisa bayangkan kalau Mas Biawi Harta itu bagaimana dia sangat berkesan sekali. Bahkan ada cerita yang memang ada kemarin saya sempat dengar yang dia cerita, kalau nggak salah yang dia nggak tahu informasi, tiba-tiba ada orang yang ayo Pak ke sini dia ngantar ke sana sini itu kayak Mas juga Mas Arba Rame itu juga pengen banget main ke Aceh. Jadi nanti kalau mudah-mudahan ada kesempatan kita culik. Iya, kita culik tokoh-tokoh nasional itu. Waduh, keren itu pasti suatu hal yang menarik. Pak, dan ini kan dulu sempat di Humas dan sekarang kan orang pasti melihat lah mungkin dari Instagram atau apa, badan itu explore dengan foto apa semua. Ada sempat ada suara-suara kepikiran untuk dibawa balik ke Humas nggak sih? Ini kalau sudah begini nih agak repot jawabnya. Iya, kayak politisi aja. Namanya di kantor saya itu kan penugasan ya harus siap di mana saja. Iya, betul, Pak. Seperti tiba-tiba saya dijadikan bagian umum supporting unit, ya saya harus bisa menikmati. Jadi pasti butuh butuh akselerasi lah. Tapi saya media foto saya jadikan jadikan alat untuk saya bisa dekat dengan teman, dengan anggota yang junior. Istilah silaturahmi lah Pak. Iya betul. Jadi saya kalau misalnya habis ini tidak Humas, saya tidak kemudian nggak moto, nggak. Justru saya membuktikan bahwasanya Anda tidak di Humas tapi menjadi bagian dari Humas. Itu justru lebih. Ini. Jadi maksudnya kita pun nggak ada suatu keterikatan kayak Humas harus ada foto, harus ini, malah kan kita bahkan kadang-kadang mungkin foto dari Pak Dhani sendiri yang digunakan sama Humas gitu. Pokoknya ada tagline di kami ya, setiap kita adalah Humas gitu. Jadi karena kan begitu saya pakai uniform begini, Bea Cukai Wardani gitu kan. Jadi saya menunjukkan ya saya bagian dari Humas lah gitu. Kita bangun itu di adik-adik junior sehingga ini jadi semacam cek balance gitu loh. Biasanya kalau kamu aneh-aneh bukan ditangkap oleh WH, tapi oleh institusi sendiri kan. Pak Dhani di Aceh ini tinggal di mana sih Pak? Saya tinggal di rumah dinas di daerah Pagar Air sini. Ya. Keluarga di sini atau di Bekasi? Karena kebetulan ada kegiatan juga di sana. Iya, terus kemudian anak-anak udah besar nggak bisa di sini, jadi ya udah. Berarti Pak Dhani bolak-balik berapa kali itu ke sana? Ya, sebulan sekali. Ya, pulang. Kecuali lagi masa-masa kayak gini pun agak dibatasi sedikit. Ini karena kondisinya kan nggak memungkinkan. Betul Pak. Waduh, Pak Dhani ini salah satu banyak inspirasi lah. Dengan saya culik hari ini banyak sekali inspirasi, banyak motivasi. Karena saya lihat juga di beberapa di Instagram Pak Dhani, story Pak Dhani lagi memberikan apa sih Pak, Bapak kayak supporting gitu ya Pak? Ya, jadi pelatihan ke teman-teman junior itu. Apalagi teman-teman yang baru tergabung di kantor gitu Pak ya? Saya ini tadi bahwasanya dengan foto itu saya bisa kemana-mana. Dengan foto saya bisa kenal dengan, mohon maaf lah, dengan pejabat, dengan tokoh, dengan yang dulu nggak pernah, dulu cuman kayak Mas Arba Rame itu kan cuman lihat fotonya, tulisannya gitu. Sekarang bisa ngobrol, bisa ngundang. Iya, dengan Mas Biawi Harta itu dulu awal-awal itu, aduh ini orang kok fotonya keren-keren banget gitu kan. Jadi saya ke teman-teman junior saya bilang untuk menambah perbendaharaan visual kita, saya bilang karena Instagram kan paling gampang dilihat. Betul. Itu saya bilang portfolio yang paling sederhana dan gampang, jangkauannya tuh lebih banyak Pak. Dan ibaratnya sambil ngopi pun kita bisa apa foto gitu kan dinambah sendiri gitu. Saya selalu ngomong gitu. Kalau kamu baca buku mungkin sudah anak-anak sekarang kan udah jarang sekali. Iya. Ada 1-2 lah yang masih rajin. Tapi sebagian besar kan memang kalau kita dulu kan harus nyari buku, fotokopi. Kalau sekarang kan ya udah Instagram aja. Saya bilang kamu ikuti. Kalau kamu memang senang foto makro, ikutin si ini gitu. Kalau memang karena kamu tugasnya di Humas, saya bilang karena jurnalistik ya kamu wajib ikut ini. Tapi kalau kamu memang tertariknya misalnya di landscape ya kamu tetap aja ngikutin yang itu. Tapi kamu harus ikut para tokoh-tokoh jurnalis foto nasional. Keren. Jadi
secara tidak langsung akan menambah ini kan, menambah Betul. perbendaharaan. Preferensi Ya. menambah literasi lebih Ya, banyak. seperti literasi itu. visual itu memang harus Betul. Betul. ditambah buat kita yang Kadang-kadang kita mengesampingkan itu, wah itu nanti aja lah kurang penting, tapi sebenarnya dari literasi itu membuat kita tuh lebih bisa bercerita fotonya, Betul. lebih bisa menyampaikan sebuah pesan gitu Ya, Pak ya. ya. Waduh, luar biasa sekali. Oke Pak Dani, yang terakhir, ada nggak satu impian, angan-angan atau mimpi yang Pak Dani yang belum tercapai itu Di Aceh ya? di Aceh gitu? Ya, saya pengen motret yang itu loh. Apa? Tahun lalu Gayo Luwes yang tarian saman yang ribuan orang Oh, itu. yang sampai pecah rekor. Iya. Wah. Tahun lalu itu sempat motret kemarin. enggak kan ada di Gayo Luwes pas hari kerja kan. Oke. Dan perjalanan ke sana kan 8 Iya, jam. benar Pak. Saya nggak ada waktu. Itu yang saya masih pengen banget lah motret itu. Sama saya Cuma pengen kan event kayak gitu kan jarang-jarang Ya, Pak. iya, apalagi sekarang setelah pandemi ini. Wah, nanti kali ini nggak ada lagi semua kegiatan kan Pak. Dan nggak ada lagi. Sama motret ini, motret apa itu? Apa itu orang Aceh dengan pakaian khasnya kan? Pakaian khas Aceh. Khas Aceh itu kan bagus-bagus banget Iya, ya. iya, iya, Merah, betul, hitam, betul, Pak, betul. apalagi yang dari Gayo itu apa namanya? Coraknya kan berbeda banget Iya, ya, Bang. iya, iya, Pak. Sehingga itu yang saya wah kalau melihat mereka pakai baju adatnya waktu pengantin atau acara itu, aduh, saya pernah waktu pertama-tama di sini, itu di Hari Pemuda kalau nggak salah, Iya, 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 Oktober 2018, itu di kantor gubernur. Saya melihat pertama kali, masya Allah, ini udah ceweknya cakep banget, kan? Bukan cakep banget, Bajunya indah, warnanya indah. bajunya menarik. Waduh, saya jadi tahu. Jadi saya gini ya, nggak bisa motret. Malah nggak motret. Biasanya kita motret kemana-mana tuh nggak bisa Iya. motret. Aduh, makanya itulah yang pengen saya, mudah-mudahan ada kesempatan lah motret itu. Siap Pak. Pak Dani, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang baru mau terjun di dunia fotografi atau baru mau belajar jurnalis? Ada nggak pesan-pesan apa yang harus mereka lakukan gitu? Oh, Pak? kalau yang baru seneng lah ibaratnya gitu, jangan pernah malu untuk join. Oh, Misalnya iya. saya ditempatkan di Aceh, ya saya harus join dengan teman-teman Aceh sini. Istilahnya bergaul dengan siapa Iya. saja. Bergaul Jangan dengan semua jangan orang. merasa cepat puas. Iya, iya. Kemudian juga jangan alat dijadikan hambatan. Maksud saya kan Iya, seringkali betul Pak. kita terprovokasi oleh iklan. Iya. Sekarang udah 4K ini. Beli. Padahal kemampuan nggak di-upgrade. Iya betul Pak. Padahal yang kita butuhkan sebenarnya cuma untuk Iya, memotret dokumentasi. betul, Apa dokumentasi. kita harus upgrade yang begitu gimana lah kameranya lah gitu kan Pak ya. Nah, terus juga harus memang literal visual kita Visual ya, literasi itu yang harus itu dipelajari, Pak. diperbanyak. Oke, Dan Pak. Instagram menurut saya adalah media yang paling murah Mm-mm. dan paling apa ya, paling paling simpel Pak, ya. simpel dan kapanpun bisa. betul Ada filter bubble-nya. Kalau saya seneng model, begitu saya mengikuti Instagram fotografer model akan di-invite ke situ. Iya, Kalau betul, saya senang betul, jurnalistik, betul. saya akan di-invite. Nah, itu maksud saya, teman-teman begitu sudah senang di jurnalistik ya harus memperbanyak ini referensi dari seperti itu. tokoh-tokoh fotografer jurnalistik. Karena dari mereka akan banyak banget hal-hal yang tidak kita temukan di buku. benar Pak. Betul. Dari pengalaman gimana, misalnya gini, kayak saya, Pak, kok bisa nyuruh Bu Sri Mulyani begini? Saya bilang, ya saya membangun kepercayaan dulu bahwasanya saya bisa. Dan tapi tetap harus ya, maksudnya teknik fotografi kan harus dipelajari. Iya, Jangan sampai betul Pak. itu dilupakan. Iya. Tetapi adab nomor 1. Jadi kayak misalnya ya kata-kata permisi, mohon maaf, terima kasih itu harus disampaikan, Iya, karena harus. itu Istilah etika kita Etika, Pak, iya, waktu attitude kita, motret iya. orang, istilahnya bukan skill yang diutamakan. Iya, Skill betul. juga penting, tapi etika itu yang lebih Betul, penting iya. sebenarnya Pak ya. jadi kita bisa itu mendekat sama orang. mencairkan suasana subjek ya. yang kita mau foto Betul. seperti apa gitu. Aduh Pak Dani, luar biasa. Rasanya nggak cukup nih untuk kita Nah, bahas banyak. nanti kita kapan-kapan saya malah justru harus yang banyak belajar sama Bang Dayat ini, fotonya luar biasa ini. Aduh luar biasa gelap Pak. Nanti kalau kapan-kapan kita harus ngopi bareng Iya, lagi nih. kita ngopi bareng lagi, kita Aduh, ngobrol lagi Pak. ngobrol kita lagi. bahas lagi masalah. Mungkin kita spesial khusus edisi tentang kopi gitu Pak. Sama ya, kita kopi sama bahas foto masalah story. kopi. Saya sama pengen foto banget. story. Iya. Waduh, nanti Itu lah. hal-hal yang masih jadi angan-angan saya. Iya. Bahkan saya ini
punya obsesi saya keluar dari Aceh itu harus punya buku foto tentang Wah, Aceh keren. yang versi saya, Iya tidak dong, untuk harus, misalnya Pak. apa namanya ya, tidak. Jadi orang akan kok maksudnya ya biarin aja pokoknya Iya, ini versi saya gitu. Ini dengan kan gini, Betul, bahagia itu diciptakan. Benar. Saya bahagia dengan foto saya, dengan buku foto saya. Mudah-mudahan ini mulai saya mulai saya amin. Garap lah Pak karena ya, ya garap pelan-pelan Pak ya. pelan-pelan biar bisa nanti ya jadilah buku. Jadi lagi. Belum seperti Bang Dayat yang foto story-nya Waduh. luar biasa itu. Itu juga bahagia versi saya juga.